Nah, anime Konosuba season ketiga itu berakhir dengan Kazuma yang menggagalkan pernikahan Darkness dengan bangsawan tai kucing ini. Atau kalau di novelnya, cerita ini ada di volume ke-7. Dan karena admin baru selesai maraton baca novelnya sampai jalan cerita utamanya tamat, maka admin di sini mau bikin video pembahasan lanjutan cerita Konosuba di novelnya setelah season ketiganya selesai. Nah, berhubung karena setiap volume itu rata-rata terdiri dari 5 chapter, dimana kalau admin jadikan semuanya itu menjadi satu video, maka videonya itu akan menjadi sangat panjang, dan hal itu membuat admin tidak yakin bisa konsisten bikin konten pembahasan ini. Jadi admin pun akan bikin satu video itu cuma bahas satu chapter, biar admin itu bisa konsisten dan cepat ngupload video-video terbarunya. Jadi seperti biasa tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelum menonton video ini, admin sarankan kalian nonton dulu video admin yang ngebahas mengenai terbongkarnya identitas Dewi Eris. Karena cerita tentang Dewi Eris yang ketahuan itu ada di akhir volume ke-7. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video tersebut. Dan kalau kalian sudah menonton videonya, sekarang mari kita bahas chapter pertama dari volume ke-8 ini. Nah, chapter kali ini dimulai pada sebuah cafe di tengah kota Axel, di mana pada cafe itu Kazuma dan Chris sudah berjanji untuk bertemu di sana. Nah, alasan mereka nongkrong berdua ini adalah Kazuma ingin memberitahu Chris semua kejadian yang terjadi pada Darkness dan dirinya ketika mereka itu menghadapi bangsawan tai kucing yang bernama Aldeb ini. Di sini kita juga diberitahu mengenai semua hutang Kazuma itu sudah dianggap lunas setelah semua kejahatan dari bangsawan tai kucing yang bernama Aldeb itu terungkap. Ya, hutang Kazuma yang menghancurkan kota saat melawan Beldia dan juga saat dia menghancurkan mansion bangsawan itu dianggap sudah lunas, dan semua uang yang pernah dia bayarkan akan dikembalikan lagi kepada dirinya. Alias si Kazuma itu sekarang menjadi orang kaya baru di kota Axel tersebut. Nah, kembali lagi ke Kazuma dan Chris yang bertemu berdua ini. Ketika Kazuma berhasil menebak kalau Chris itu adalah Dewi Eris, suasana di antara mereka yang lagi nongkrong di kafe ini pun seketika menjadi berubah. Chris yang identitasnya berhasil ditebak oleh Kazuma ini pun mulai membantah tebakan Kazuma, di mana dia menyebut dirinya itu bukan Dewi Eris melainkan cuma Chris saja. Tentu Kazuma tidak termakan alasan yang tidak meyakinkan tersebut dan terus memojokkan Chris ini. Dan karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Chris ini pun akhirnya mengakui kalau dirinya itu adalah Dewi Eris kepada Kazuma ini. Nah, ketika Chris ini akhirnya mengaku, Kazuma di sini langsung meminta maaf karena dulu pernah mencuri sempak Chris alias Dewi Eris ini. Tentu mendengar permintaan maaf Kazuma yang mengingatkannya tentang pengalaman buruknya dulu, Dewi Eris di sini pun mencoba untuk tidak berkata kasar kepada si Kazuma ini. Dan juga tidak hanya masalah maling sempak, Kazuma juga meminta maaf karena dulu sempat menggrepe Dewi Eris ini saat dia itu menangkap Dewi Eris ketika Dewi Eris itu masuk ke rumah bangsawan. Dewi Eris yang mendengar itu pun berkata jika semuanya itu sudah berlalu dan Kazuma tidak usah lagi mengingat hal tersebut. Nah, di sini Dewi Eris juga menyuruh Kazuma untuk tidak memanggilnya Dewi Eris ketika mereka itu di tempat umum. Dan juga Kazuma itu harus berbicara seperti biasa kepada dirinya, alias tetap memperlakukan dirinya itu sama seperti Kazuma memperlakukan Chris sebelumnya. Kazuma pun mengikuti perkataan Dewi Eris ini, dan dia pun mulai bertanya lagi pertanyaan yang sudah mengganjal di kepalanya. Di mana Kazuma bertanya kepada Dewi Eris atau Chris ini, kenapa dia itu ada di dunia makhluk hidup, kenapa dia yang seorang dewi malah menjadi pencuri, dan mana kepribadiannya yang asli di antara Dewi Eris dan juga Chris. Nah, di sini kalau kalian sudah menonton video yang admin sarankan di awal tadi, kalian pasti sudah tahu mengenai jawaban ini. Di mana alasan Dewi Eris ini turun ke dunia Konosuba itu adalah untuk mencari pusaka suci. Ya, pusaka suci yang diberikan Aqua kepada orang-orang yang bereinkarnasi. Dan ketika para reinkarnator itu mati, pusaka suci itu masih tertinggal di dunia Konosuba tersebut. Dan tugas Dewi Eris ini adalah mencari pusaka tersebut untuk nantinya dia berikan kepada orang lain yang juga akan datang ke dunia Konosuba tersebut. Dan oleh karena itu juga dia memilih job sebagai pencuri, karena job itu akan memudahkan tugasnya dalam mencari pusaka suci tersebut. Lalu selain itu, alasan lain dia datang ke dunia makhluk hidup ini karena dia menjawab doa Darkness yang menginginkan teman untuk berpetualang. Dan berhubung sampai saat ini Darkness masih belum tahu identitas asli dari Chris, Chris ini pun menyuruh Kazuma untuk menjadikan hal ini sebagai rahasia di antara mereka berdua. Lalu untuk pertanyaan mengenai kepribadian asli Dewi Eris atau Chris ini, Chris di sini memasang ekspresi nakal dan bertanya kepada Kazuma mana yang dia suka di antara Eris atau Chris. Kazuma di sini pun dengan spontan menjawab kalau dia suka keduanya dan dia bakal langsung menembak Dewi Eris ini untuk mau berkencan dengan dirinya. Tentu ajakan kencan itu langsung ditolak oleh Chris dan mereka berdua pun terlarut sesaat dalam situasi komedi romantis tersebut. Nah, setelah percakapan yang agak tidak serius ini, Chris di sini pun mulai mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih serius, di mana kali ini dia meminta bantuan Kazuma lagi untuk mencuri pusaka suci, yang mana pusaka kali ini adalah sebuah armor suci yang bernama Aegis.
Kazuma yang mendengar itu pun langsung menutup telinganya dan dengan tegas menolak untuk membantu. Kazuma dengan sifat ampasnya ini berkata kalau dia sekarang sudah menjadi orang kaya dan dia tidak ingin lagi bekerja selama sisa umurnya, serta juga tidak ingin terlibat di dalam masalah yang merepotkan lagi. Ya, di sini Chris mencoba membujuk Kazuma, tapi Kazuma tetap keras kepala menolak permintaan Chris itu. Chris pun mulai mengubah penampilannya menjadi seperti Dewi Eris dan dia memasang ekspresi yang sangat tulus sambil meminta bantuan dari Kazuma ini. Tentu melihat ekspresi Dewi Eris yang ada di hadapannya itu membuat Kazuma ini tidak bisa menolaknya. Dan hal ini pun berujung kepada mereka berdua yang sepakat untuk mencuri pusaka suci Aegis dalam waktu dekat. Nah, setelah membuat janji dengan Chris ini, Kazuma pun kembali ke rumahnya. Dan bukannya mendapatkan suasana yang tenang dan tentram, tapi rumah atau mansionnya itu malah dipenuhi oleh keributan. Di sini tampak Vanir yang sedang diikat sambil berlutut, sementara Darkness ada di hadapannya dan Aqua beserta Whis ada di belakang Darkness. Nah, alasan Vanir diikat di sini adalah karena dia dicurigai sebagai orang atau sebagai iblis yang menjadi dalang di balik masalah mereka dengan Aldeb sebelumnya. Hal itu dikarenakan Vanir adalah pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dari semua kekacauan tersebut, di mana dia itu membeli hak intelektual dari semua barang milik Kazuma dan kemudian dia menjual hak itu kepada orang lain dengan harga yang sangat tinggi. Whis yang mengetahui hal itu pun merasa bersalah kepada parti Kazuma dan dia berencana mengembalikan semua uang tersebut, tapi sayangnya semua uang itu sudah habis. Nah, Vanir yang mendengar perkataan Whis ini pun langsung terkejut dan bertanya bagaimana uang sebanyak itu bisa Whis ini habiskan. Whis pun dengan tanpa rasa bersalah menjawab kalau dia sudah membeli barang bagus yang pasti akan laku dijual di tokonya, di mana barang itu adalah Manatite berkualitas tinggi dan harganya itu sangat mahal. Oh ya, bagi yang tidak tahu Manatite itu apa, simpelnya Manatite itu kayak kristal sihir yang berfungsi sebagai penyimpan mana, di mana Manatite itu hanya bisa digunakan sekali dan harganya sangat mahal, bahkan bisa untuk membangun sebuah rumah. Dan tentu menjual barang seperti Manatite berkualitas tinggi di kota pemula seperti kota Axel itu hanya akan membawa kerugian besar karena tidak mungkin para petualang pemula di kota itu mampu membeli Manatite yang mahal tersebut. Nah, ketika Vanir akan mengamuk karena Whis lagi-lagi menghamburkan semua uang yang mereka punya, Kazuma di sini menyuruh Vanir untuk mengabaikan hal itu dulu. Dan kemudian dia bertanya apakah Vanir itu memang iblis yang mengutuk ayah Darkness. Karena menurut Aqua, kutukan yang sangat kuat itu disebabkan oleh ulah iblis. Dan cuma si Vanir ini iblis kuat yang ada di kota tersebut. Vanir di sini pun menjawab kalau dia memang bergerak di balik layar dalam permasalahan tersebut. Tapi dia bukanlah iblis yang memberikan kutukan kepada ayah Darkness, melainkan iblis lain yang isi kepalanya itu rada-rada tidak beres. Nah, di sini Aqua dan Darkness tidak percaya begitu saja dan suasana menjadi kembali kacau. Lalu ketika mereka sedang ribut ini, Megumin yang ada di dekat Kazuma meminta tolong kepada Kazuma untuk pergi menemani dirinya melakukan aktivitas ledakan harian mereka seperti biasa. Kazuma pun setuju dan mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah atau mansion yang sedang kacau tersebut. Nah, dalam perjalanan mereka keluar dari kota untuk mencari tempat melepaskan sihir ledakan ini, di sini Megumin berterima kasih kepada Kazuma karena sudah menyelamatkan Darkness dari bangsawan tai kucing tersebut. Kazuma pun merespon perkataan Megumin itu dengan santai dan berkata kalau itu bukan pertama kalinya dia membereskan masalah yang dibuat oleh parti ampasnya tersebut. Nah, di sini suasana di antara Kazuma dan Megumin ini mulai terasa seperti di anime komedi romantis. Dan dengan suasana yang sangat mendukung dan Megumin yang sudah memberikan kode kalau dia punya perasaan kepada Kazuma, si Kazuma ini pun mulai mengumpulkan keberaniannya dan bersiap untuk berkata kalau dia juga punya perasaan kepada si Megumin ini. Tapi belum sempat si Kazuma ini menyelesaikan perkataannya, Megumin langsung melepaskan sihir explosion dan membuat dia itu seketika langsung jatuh ke tanah. Hal ini pun membuat Kazuma menjadi agak jengkel selama perjalanan mereka pulang, dan Megumin mencoba menghiburnya dengan iming-iming memberikan Kazuma jatah puding miliknya nanti. Nah, singkat cerita, ketika mereka sampai di mansion, keadaan yang kacau tadi sekarang menjadi semakin kacau, di mana Aqua tampak sedang menangis sambil memukul-mukul Vanir. Sementara Darkness dan Whis tepar di lantai, dengan keadaan Darkness yang matanya itu berputar-putar sementara Whis yang tubuhnya itu hampir menghilang. Kazuma lalu kemudian meletakkan Megumin di sofa, dan dia pun bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Nah, mulailah kedua orang ini menceritakan apa yang terjadi versi mereka masing-masing. Tapi intinya Vanir yang dituduh ini merasa tidak terima dengan tuduhan tidak berdasar tersebut, dan dia pun mencoba membela diri dengan menyerang Aqua dengan sinar penghancurnya. Aqua di sini pun bisa menangkis serangan itu dengan mudah, tapi serangan itu malah mental ke arah Darkness. Melihat Darkness yang tepar, Aqua pun tidak tinggal diam dan menyerang Vanir dengan sihir pemurniannya. Vanir pun segera menarik Whis yang dia anggap mengkhianati dirinya tadi
dan menjadikan Whis itu sebagai tamengnya. Lalu ketika dua orang itu sudah tumbang dan tinggal mereka berdua ini, tiba-tiba telur naga yang Aqua ini beli akhirnya mulai menetas. Ya, telur naga yang Aqua namai King Fort Zelman alias Kaisar Zel ini akhirnya menetas. Dan makhluk yang keluar dari dalam telur itu bukannya naga melainkan cuma anak ayam. Namun meski sudah jelas kalau makhluk itu cuma anak ayam, Aqua di sini tetap yakin kalau makhluk berbulu itu adalah seekor naga. Nah, masalahnya di sini, ketika anak ayam ini menetas, orang pertama yang dia lihat itu adalah Vanir dan bukan Aqua. Sehingga hal itu membuat Kaisar Zel ini menganggap Vanir adalah orang tuanya dan tidak mau menjauh dari Vanir tersebut. Aqua yang merasa tertikung ini pun akhirnya menangis dan mulai memukul-mukul Vanir. Nah, di sini bahkan saat Vanir ingin pergi dari mansion tersebut, Kaisar Zel ini masih mengikutinya dan tidak mau lepas dari sisi Vanir tersebut. Dan karena Aqua menjadi semakin berisik, Vanir pun membelah dirinya menjadi dua dan kemudian menghancurkan klonnya itu untuk dijadikan cangkang kosong dan membiarkan Kaisar Zel menjadikan cangkang itu sebagai sarangnya. Di mana hal ini membuat Kaisar Zel tidak lagi mengikuti Vanir dan Aqua ini pun akhirnya mulai berhenti menangis. Oh iya, berhubung Kaisar Zel ini diberikan sihir semenjak dia itu masih dalam wujud telur oleh Aqua, Whis, Vanir dan juga Megumin, maka hal itu membuat Kaisar Zel ini punya kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan saking besarnya sampai membuat Chomosuke menjadi waspada terhadap anak ayam ini. Tapi berhubung Kaisar Zel ini cuma anak ayam, dia pun tidak bisa menggunakan kekuatan sihir itu untuk menggunakan sihir, atau bahkan tidak bisa membuat fisiknya menjadi lebih tangguh melebihi ayam yang lainnya. Atau dengan kata lain, kekuatan sihir itu cuma berguna untuk menakuti para monster lain untuk tidak mendekati dirinya. Nah, keesokan harinya, keadaan di mansion Kazuma berlangsung seperti biasa, dengan masing-masing anggota partinya ini yang saling berbicara satu sama lain. Di sini juga disebut kalau Darkness yang awalnya menjadi janda ini menggunakan kekuasaan keluarganya untuk membuat status jandanya itu tidak pernah tercatat secara resmi. Dan di tengah keadaan yang cukup terbilang normal bagi mereka ini, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar dan tampak Chris yang datang ke mansion mereka tersebut. Nah, tujuan Chris datang ke mansion ini adalah untuk menjelaskan mengenai dia yang meminta bantuan Kazuma untuk mencari pusaka suci. Dan selain itu, Chris di sini juga meminta bantuan kepada anggota parti Kazuma yang lain untuk membantu dirinya. Nah, di sini sebenarnya Darkness ingin membantu Chris, tapi dia tidak bisa karena saat ini sedang disibukkan oleh urusan Tuan Tanah. Hal itu karena semenjak Aldeb menghilang, ayah Darkness ditunjuk sebagai Tuan Tanah penguasa kota Axel tersebut. Dan karena kondisinya masih belum terlalu sehat, maka Darkness pun menggantikan sementara tugas ayahnya tersebut. Sementara untuk Megumin, dia berkata kalau dia tidak yakin kalau dirinya itu akan terlalu berguna dalam mencari pusaka suci, karena hal yang bisa dia lakukan itu hanyalah menggunakan sihir ledakan. Sementara untuk Aqua, dia malah menolak permintaan Chris dengan alasan sibuk mengurus anak ayamnya tersebut. Selain alasan sibuk mengurus Kaisar Zel ini, Aqua juga menyinggung mengenai festival Eris. Dan karena Aqua tidak terima kalau hanya ada festival khusus untuk Dewi Eris, sementara dirinya sebagai senior dari Dewi Eris itu tidak memiliki festival apapun, maka Aqua di sini pun mengajukan niatnya mengganti festival Eris pada tahun ini menjadi festival Aqua. Chris yang mendengar itu pun langsung terkejut dan menyemburkan teh yang sedang dia minum. Aqua yang mengabaikan reaksi terkejut Chris ini pun meminta bantuan dari Kazuma, Darkness dan Megumin agar rencananya dalam mengganti festival Eris tadi bisa terwujud. Nah, di sini Darkness menolak karena dia adalah pemuja Eris dan juga keluarganya itu sangat setia dengan kultus Eris. Bahkan keluarganya juga mendonasikan banyak uang setiap tahun untuk festival Eris tersebut. Sedangkan Megumin tidak keberatan membantu Aqua karena dia itu memang bukan pengikut Eris dan dia juga pernah dibantu oleh kultus Axis sebelumnya. Dan untuk Kazuma, dia dengan tegas menolak ide Aqua karena dia yakin pengikut Eris pasti akan mengamuk kalau rencana Aqua itu benar-benar mereka lakukan. Chris yang mendengar penolakan tegas Kazuma ini pun merasa lega, tapi Aqua yang mendengar penolakan Kazuma ini pun marah-marah ke Kazuma. Kemudian dia berdiri dan mengajak Megumin serta Chris untuk ikut membantu dirinya dalam mengganti festival Eris tersebut. Chris yang tiba-tiba diajak oleh Aqua untuk menghentikan festival Eris itu pun langsung berteriak, dan Chris ini pun tidak bisa berkata apa-apa di hadapan seniornya yang rada tidak beres tersebut. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sini. Nah, apakah rencana Aqua ini akan berakhir dengan keberhasilan? Atau apakah parti Kazuma nantinya akan diburu oleh semua kultus Eris yang marah karena festival Dewi mereka itu malah diganti? Ya, hal itu akan kita lihat pada chapter berikutnya. Oke, seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.